Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di siang hari ini? Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan akun ataupun channel terbaru dari LWS Jobfly, mengingat YouTube channel yang kemarin sudah tidak bisa digunakan kembali. Ataupun hari ini seperti biasa tidak henti-hentinya kita melihat updatean maupun kondisi terkini, dimana untuk situasi di sirkuit Mandalika sejak tadi pagi bahkan sebelum aircraft ini terbang, tentunya aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika dilanjutkan dan cuaca hujan juga terjadi di sirkuit Mandalika. Ataupun yang dapat kita saksikan saat ini di bagian sisi depan dari area sirkuit Mandalika, di mana untuk jalur provinsi di depan kita saat ini masih dikerjakan untuk proses dari penghamparan subbase dari ujung pintu gerbang sebelah timur sampai dengan ujung dari sirkuit Mandalika di bagian sisi sebelah barat. Kemudian selanjutnya kita bisa menyaksikan dari ketinggian dari pengerjaan penginstalan untuk lokasi para kru yang saat ini masih terus dikerjakan dari tahap pemasangan atap, berikut dengan penginstalan dari ruang-ruang baru yang berada di bagian sisi kiri dari area lokasi kru para penonton di sisi belakang dari area pedok ini. Dan adapun juga kita akan melihat secara dekat ya dari hasil pengerjaan sampai dengan siang hari ini, di mana untuk aktivitas hari ini dihentikan dulu mengingat untuk jadwal sholat Jumat sedang berlangsung di sekitaran wilayah Kota Mandalika dan area sirkuit Mandalika. Dan aktivitas pengerjaan dihentikan, berikut juga nanti akan dilanjutkan sampai dengan sore hari bahkan malam hari, untuk dapat segera mempersiapkannya dari pramusim maupun dari MotoGP yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Baik, tidak lupa saya hanya meminta kepada teman-teman sekalian para subscriber LWS Jobfly, tentunya silahkan di subscribe dulu untuk channel ini, dan channel ini akan kita gunakan seterusnya ya untuk melihat kondisi maupun capaian pengerjaan persiapan dari MotoGP. Baik, luar biasa dari capaian pemasangan untuk rangka ataupun dari tribun premium yang berada di bagian sisi kanan, terlihat sangat panjang dan dibantu alat berat crane yang berada di sekitaran area tribun, yang dimana nanti akan dituntaskan sampai dengan ujung barat ya, dan cukup panjang juga untuk area tribun premium yang berada di area sisi kanan sirkuit Mandalika. Dan tentunya untuk material ataupun bahan-bahan untuk perakitan yang berada di tribun di sini sudah di-standby-kan setiap titik. Berikut juga aktivitas dari sejumlah pekerja yang ditambah untuk dapat mempercepat dari pengerjaan pemasangan tribun, yang dimana tribun ini merupakan tribun impor langsung ya dari negara luar, ataupun juga aktivitas yang lain dari pengerjaan di sisi depan untuk pembuatan landscape ataupun dari pondasi yang akan dilakukan proses pengecoran. Baik, kita lanjut di bagian deluxe class, yang dimana untuk capaian pengerjaan dari pemasangan atap yang terlihat untuk siang hari ini cukup panjangnya, dimana sudah mencapai pertengahan dari deluxe class. Berikut juga dengan rangka atapnya yang sudah terpasang sampai dengan ataupun hampir sampai dari ujung dari deluxe class di sisi sebelah timur. Aktivitas yang lain juga dikerjakannya di bagian lantai bawah, lantai kedua dan lantai ketiga, dari proses pemasangan ubin ataupun dari lantai ataupun keramik yang ada di deluxe class ini untuk memberikan tampilan bagian dalam dan luar lebih terlihat mewah.
Dan selanjutnya ya, kita menuju ke sisi depan dari sirkuit Mandalika ataupun dari sisi kanan tikungan yang pertama di sini. Untuk capaian pengerjaan yang berada di pondasi grandstand tikungan yang ke-1 menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana untuk lebar maupun panjang dari pondasi yang sudah dilakukan pembetonan di sini sudah hampir selesai ya, tinggal penuntasan, tinggal beberapa hari saja untuk dapat keseluruhan dari sisi utara sampai dengan sisi selatan untuk pembetonannya dapat terselesaikan. Kemudian kita akan melihat capaian pengerjaan di bagian tire wall ya, dimana untuk ban-ban yang saat ini ditata untuk safety ya dari area sirkuit Mandalika, dimana untuk laju dari motor-motor yang akan balap di sirkuit Mandalika ini cukup kencang, sehingga untuk safety-nya harus betul-betul dipasang semaksimal mungkin dan berfungsi dengan baik. Ataupun juga saat ini kita dapat melihat kondisi yang lain di bagian sisi depan, dimana untuk dari pekerja yang merupakan ataupun yang didatangkan langsung dari luar negeri masih bekerja di sini untuk menempatkan ban-ban yang sudah berderet di bagian sisi kanan dari geobruk concrete barrier yang ada di sisi sebelah kiri dari tikungan yang keempat. Kita pantau saja untuk aktivitas dari pekerja di sini, di mana pekerja ini didatangkan langsung dari luar negeri ya, dan bukan orang lokal ya. Kemudian ini tergabung dari RMI juga, di mana penuntasan seluruh bagian lintasan seperti pengecetan di bagian run up maupun di track limit, ataupun dari pemasangan concrete barrier, marshal point yang akan terpasang di sirkuit Mandalika terus dimaksimalkan. Baik, saat ini kita menuju ke sisi kanan dari tikungan keempat untuk melihat dari hamparan subdisk berikut dengan hasil pembetonan yang dilakukan di sini. Untuk pondasinya, untuk grandstand juga yang akan terpasang di bagian sisi kanan dari tikungan keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Dan sejumlah pekerja masih beristirahat dan alat-alat berat juga dihentikan dan nanti akan dilanjutkan. Semoga saja untuk cuaca di sirkuit Mandalika tidak kembali hujan agar pengerjaan dapat dilanjutkan kembali untuk dapat dituntaskan dari titik area grandstand tikungan keempat menuju ke arah tikungan yang kelima. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke bagian sisi kiri dari outer lane tikungan yang keenam, di mana juga aktivitas yang sama dilakukan dari pemadatan maupun dari persiapannya. Akan dilakukan pembuatan dari grandstand juga di bagian sisi kiri dari outer lane tikungan yang keenam, dimana di sini cukup luas sekali ya dari bagian depan sampai dengan sisi belakang. Selain itu juga bagian ataupun grandstand yang berada di bagian sisi kiri outer lane tikungan keenam di sini bersebelahan dengan jalur masuk dari pintu sebelah timur ya, atau zona timur, dan nanti akan mempermudah para penonton dapat masuk langsung dari zona timur menuju ke arah grandstand yang ada di sisi kiri tikungan yang keenam di sini. Seperti inilah untuk kondisinya, dan seperti biasa kita lanjut menuju ke arah Bukit Trisakti. Seperti apa capaian pengerjaan sampai dengan siang hari ini, di mana di sana sedang dilakukan pembuatan untuk observation deck yang berada di 3 titik Bukit Trisakti sirkuit Mandalika di tikungan ke-10 dan tikungan ke-11. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan di sini aktivitas pengerjaan di bagian jalur zona tengah, dan di mana untuk rumah-rumah warga di sini sudah dilakukan relokasi, dan pengerjaan dari perataan maupun dari pemadatan dilakukan di bagian area zona tengah. Selain itu juga di mana untuk badan jalur di sini telah dilakukan penghamparan subdisk dan nanti akan terkoneksi dengan badan tunnel yang pertama maupun tunnel yang kedua dengan badan jalur juga yang sudah dilakukan pengaspalan ataupun yang saat ini dipercepat untuk dapat dilakukan pembentukan jalur juga agar terkoneksi seluruhnya. Baik, di depan kita juga aktivitas dari penuntasan sistem drainase agar berfungsi dengan baik ya, dimana sistem drainase ini sangat penting sekali untuk memperlancar aliran air terbuang menuju ke luar sirkuit Mandalika, yang dimana pusatnya berada di sisi belakang dari tikungan ke-11. Di sana terdapat laguna yang cukup luas ya untuk aliran air yang berada ataupun yang berasal dari zona timur melewati bukit dan melewati dari sistem drainase yang berada di sirkuit Mandalika yang lumayan cukup dalam dan besar, dan terbuang ke arah laguna di sisi belakang dari tikungan yang ke-11. Oke,
Di sini kita bisa melihat ya dari capaian pengerjaan sejak beberapa hari yang lalu dan sampai dengan saat ini, dimana untuk pondasi yang dibuat di observation deck di sisi sebelah kanan dari visual saat ini sudah ditimbun dan nanti akan dilanjutkan untuk dapat dilakukan pendirian tiang ataupun dari atap, dan dimana juga observation deck di sini nantinya akan menjadi lokasi menonton dari balap motor ataupun dari event MotoGP, dan selain itu juga event-event internasional yang lain yang dapat terselenggara di sirkuit Mandalika. Kemudian di sini dapat kita pantau dari tikungan ke-6 memutari sampai dengan tikungan yang ke-13, dan sampai saat ini juga apabila belum dilakukan proses pembangunan zona tengah seperti resort-resortnya, dapat kita pantau dari arah tikungan yang pertama atau trek lurus menuju ke arah tikungan kedua, ketiga, dan keempat, dan luasa ya dapat kita lihat dari keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Oke, kita lanjut menuju ke sisi kanan dari tikungan yang ke-12 mengarah ke zona tengah ya. Kita lihat kondisi rumah warga yang berada di zona tengah yang masih berada di sana. Seperti apa kondisinya berikut persiapan nanti akan dilakukan lane clearing juga ya di seluruh bagian dari zona tengah keseluruhannya agar dari zona tengah dapat segera dikosongkan dan dapat dipersiapkan untuk proses pembangunannya. Oke, kita menuju ke arah sekitaran dari area pedok sirkuit Mandalika untuk terbang di sana untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi sampai dengan siang hari ini. Berikut juga kita akan akhiri untuk pantauan siang hari ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, and share, karena video ini akan nanti ataupun channel ini akan kita gunakan seterusnya, mengingat channel yang kemarin sudah kita tidak gunakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.